persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita tetap senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Untuk memuji menyembah Tuhan selalu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, teruslah arahkan mata dan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat menara doa ini kita semua semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, mari siapkan hati lebih lagi, pastikan tempat Bapak Ibu berdoa saat ini adalah tempat yang paling nyaman untuk memuji, menyembah Tuhan, bertemu dengan pribadi Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus di saat hari ini. Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kau bawa kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu senantiasa. Kami bersyukur di setiap nafas hidup kami, ada kebaikan Tuhan yang mengikuti hidup kami. Dan saat ini kiranya kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap hati kami. Biarlah Engkau layakkan kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Dari awal doa ini, pertengahan sampai akhir, Tuhan Yesus Engkau berdaulat di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sujud di kaki-Mu, sembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kebaikan. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Bersama dari awal katakan, kami
kepada janji-Mu, percaya kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau bertahtalah di atas pujian kami. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami.
Bapa Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau lembutkan setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan jadi orang-orang yang memiliki ya Tuhan keintiman, kepekaan. Kami bisa ya Tuhan peka mendengar suara firman. Sehingga ya Tuhan kami bisa mengerti kehendak-Mu. Kami bisa ya Tuhan semakin mudah mentaati Tuhan. Dan kami melihat ketika kami menjadi orang-orang yang bisa mentaati firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam mujizat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi aku berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir di Holy Spirit ya Tuhan room ini, maupun ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir lewat menara doa online hari ini ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Roh Kudus, hari ini kami berdoa, kami minta lembutkan setiap hati kami. Biar ya Tuhan kami bisa melihat akan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bisa melihat pengorbanan-Mu ya Tuhan, penderitaan-Mu Yesus. Lola bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Lewat menara doa ini satu kerinduan kami. Kami ingin bertumbuh Tuhan. Kami ingin mengalami perubahan dalam hidup kami. Tuhan lihat hati setiap kami. Tuhan lihat hati kami. Kami ingin menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Ya Tuhan, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Tuhan tolong kami Yesus. Sucikan, kuduskan hati kami semuanya. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah ya Tuhan benih firman ini masuk ke dalam tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Hari ini saya ingin sharingkan tentang 4 jenis daripada tanah hati manusia. 4 jenis tanah hati manusia. Ini penting saudaraku, karena ini juga saya seperti kayak Tuhan ingatkan saya tentang satu kisah. Saudara, di mana inilah awal daripada panggilan Simon Petrus, ya kan saudara, untuk mengikuti Yesus. Lalu dia dibentuk, diproses menjadi seorang, ya saudara, yang menjadi berkat buat banyak orang, rasul besar. Awalnya dimulai daripada Simon sebagai seorang nelayan. Kita tahu bahwa pada waktu itu dimulai dia sudah bekerja semalam-malaman untuk menangkap ikan. Tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Lalu menjelang pagi saudara, waktu dia membersihkan jalanya. Lalu Yesus meminta saudaraku meminjam daripada perahunya. Saudara naik ke atas perahunya. Lalu Yesus berkata, coba kamu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tujuannya adalah apa? Karena setiap kali Yesus hadir dimanapun saudara, itu orang banyak berbondong-bondong untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, di mana ada hadirat Tuhan, di situ akan ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Katakan amin saudara, itu penting. Saudara, nah pada waktu Yesus sudah selesai berbicara firman Tuhan, berkhotbah, mengajar firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu perintah Tuhan. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu saudaraku, keadaan Petrus yang sedang bisa saja namanya orang kerja keras sepanjang malam, capek, ngantuk, belum tidur, lagi sedang bersihkan jala. Sekarang seperti kayak diganggu gitu saudaraku. Supaya ayo kembali lagi ke danau. Tempat di mana saudaraku dia tidak dapat ikan di sana.
Saudara, pasti ada satu macam orang kalau udah gagal, suruh kembali ke tempat di mana dia gagal, itu seperti ada apa? Trauma. Kapok, enggak lagi aku mau. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk coba saudara melihat prosesnya nih saudara, polanya ini saudara. Ya kan, sudah saya bayangkan itu, ya kan? Seperti kalau kita lagi susah, kita lagi sedang gagal dalam pekerjaan, ketika orang datang minta tolong, ya kan, minta dibantu, minta dipinjemin perahunya. Saudaraku, itu hal yang tidak mudah. Tapi itu dilakukan oleh Simon Petrus. Selesai dia udah bertolak ke tempat lebih dalam, disuruh lagi saudara satu perintah. Saudara, satu perintah yang sepertinya tidak akan masuk akal dan juga cukup melelahkan. Dia harus dayung lagi saudaraku perahunya ke tempat lebih dalam. Dikatakan untuk menangkap ikan. Petrus dia berkata kepada Yesus pada waktu itu saudara, dia menjawab apa saudara? Ayat yang kelima, Lukas pasal 5 ayat 5, ini terkenal di saudara. Perkataan Petrus, ya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, baca yang keras, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, apa yang Tuhan perintahkan, yaitu bertolak ke tempat lebih dalam dan menebarkan jala." Alkitab katakan apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara perhatikan di sini. Apa kunci daripada pemulihan Simon Petrus? Pertama saudaraku, Simon Petrus dia mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, dia mau melakukan. Sesederhana itu sebenarnya enggak sederhana. Setiap kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Coba kita cek. Saudara, tidak semua pesan firman, semua yang namanya yang firman, suara firman yang datang pada kita, tidak semuanya kita mau dengarkan dan kita mau lakukan. Kalau kita mau dengarkan dan melakukan, pasti hidup kita sudah mengalami perubahan. Saudara Yesus. Ya. Ini penting saudaraku, ya kan? Seringkali kita pilih firman mana yang kita mau dengarkan dan kita mau lakukan. Firman mana yang kita tidak mau dengarkan itu. Bahkan kita mungkin marah ketika firman itu datang kepada kita. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada kita semua di sini saudaraku. Jadi, saya ingin dorong lagi kita untuk mengingatkan kita. Ini mengingatkan diri saya juga, saudaraku. Makanya Yesus itu bikin satu perumpamaan. Perumpamaan pertama dan yang paling utama kalau menurut saya. Kalau yang pertama itu apa? Perumpamaan tentang apa? Penabur benih. Dia tidak kasih perumpamaan tentang gadis yang bodoh, tentang kedatangan. Tapi ini yang pertama. Kenapa? Kalau yang selalu yang pertama ini hal yang utama. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Karena di sepanjang Alkitab kita bisa melihat saudara. Hidup dalam berkat. Ulangan 28, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukannya dengan setia segala firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Alkitab kata apa saudara? Aku akan mengangkat engkau dari segala bangsa di muka bumi ini. Ini dia bicara pada Israel, tapi bicara juga kepada kita. Katakan amin. Dan segala berkat ini, dia tulis saudaraku. Ya kan? Akan mendatangi kamu. Akan mengikuti kamu. Jadi kata kuncinya adalah saudara mendengarkan dan melakukan firman. Kalau kita hidup tanpa firman Tuhan, dengan baik saudaraku, hal itu kita berarti apa? Kita hidup di luar apa? Kehendak Tuhan. Kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nol, saudaraku. Di lain pihak, saudaraku, kan? Nah, hari ini saya ingin bahas, saudaraku, tentang 4 jenis tanah. Ya, saudaraku. Coba saudara cek. Ini bukan 4 jenis tanah, bukan berarti kita punya tanahnya, oh tanah saya pinggir jalan. Enggak. Ini tergantung daripada firman mana. Karena hidup kita tuh, kita harus tahu ya, ada yang namanya kita sebut sebagai persepsi,
Ada yang namanya perspektif, ada yang namanya paradigma. Saya mau kasih tahu, kalau sudah bicara tentang paradigma, itu bicara tentang apa? Paradigma itu apa sebenarnya saudara? Saudara tahu nggak arti kata paradigma? Saya ingin jelaskan kepada saudara tentang arti kata paradigma. Paradigma gini saudara, omongan kita ini membatasi diri kita. Pokoknya aku nih cak inilah. Dia omongin apa baik, aku gak akan bisa terima. Itu namanya paradigma. Ngerti gak saudara? Contoh, kalau orang punya paradigma, saudara bisnis, ya kan? Yang paling mudah ini apa? Saya belum berikan satu contoh yang bagaimana kan, saudaraku. Sehingga orang-orang ini tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Kita mulai dulu dengan perumpamaan Yesus. Kita baca Matius 13 ayat 19. Kita baca dulu ini. Jenis tanah yang pertama. Ada 4 jenis tanah yang Tuhan kasih perumpamaan. Pertama tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua tanah yang apa? Berbatu. Batu. Yang ketiga tanah yang apa? Penuh dengan semak duri dan tanah yang baik. Kita akan bahas dulu saudara yang pertama. Yaitu di pinggir jalan. Tanah yang ada di pinggir jalan. Kita buka Alkitab kita Matius 13 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ada orang dengar firman, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti daripada maksud Tuhan. Bukan tidak sekedar mengerti akan firman, tidak ngerti daripada apa maksud Tuhan. Alkitab katakan, datanglah si jahat, merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Apa artinya? Kalau saudara sudah punya ada beberapa orang, saudara karena dari kecil dia mulai datang ke gereja, diomongin begini. Bahasa roh itu sesat. Bahasa roh itu bahasa setan. Jangan berbahasa roh. Tapi dia sering dengerin itu. Saudara, dikasih terus. Dikasih pandangan-pandangan. Ini namanya persepsi ya. Pandangan-pandangan nih. Dimasukin terus. Bahasa roh adalah sesat. Bahasa roh itu bahasa setan. Jangan kayak orang kesurupan. Jangan berbahasa roh. Saudara bayangin. Orang ini kalau udah masuk persepsi itu jadi apa? Paradigma. Mau gak di bahasa roh? Dia akan batasi diri dia. Oke, semua firman Tuhan aku akan terima. Tapi untuk bahasa roh, maka firman tentang bahasa roh jatuhnya di mana? Pinggir jalan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dia gak mau terima. Makanya perlu ada paradigma yang baru. Paradigma yang baru bicara tentang bagaimana kita mau mencoba melihat dari perspektif yang baru. Selama ini perspektifnya adalah bahasa roh itu sesat. Bahasa roh, bahasa setan. Kalau saya berbahasa roh, saya jadi orang sesat, saya kesetanan. Saya gak berani, gak mau. Saya bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Oh, persembahan persepuluhan. Saya gak mau. Kau dengar soal duit. Nah, karena dia pada paradigma kan. Aku ke gereja saja tetapi aku tidak akan pernah mau kasih persembahan. Kalau persembahan tuh ya uang parkir berapa, itulah uang persembahan saya. Paradigmanya karena cari duit susah, gak gampang-gampang. Gereja tuh duit mulu. Padahal gereja, di kita ngasih gak ada urusan. Gereja tetap jalan. Kalau gereja ini hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tapi karena kita ada paradigma soal duit, kita batasi diri. Aku ke gereja untuk ini hanya segitu. Nah, ini yang bahaya. Ini tanah pinggir jalan. Ya saudara, tentang hal lagi apa? Puasa. Waduh, kalau aku puasa, mati aku puasa. Gak tahan lapar aku nih. Gak bisa puasa, aku lagi sakit mah, gini-gini nih. Itu juga bisa jadi paradigma. Paradigma yang salah. Sehingga orang ini kalau dengar khotbah puasa, mau gak lakukan dia? Ngerti? Ada orang yang begitu terlalu sombong.
saudaraku, sehingga hatinya keras. Jadi dia kan pasti punya paradigma. Aku tuh gak pernah salah. Kalau aku salah pun tak mungkin aku mau minta maaf. Terhina. Ketika dia dengar firman Tuhan tentang kasih dan mengampuni, dia lakukan enggak? Enggak. Itu namanya tanah di pinggir jalan. Tetapi kalau misalnya soal diberkati, mujizat kesembuhan, itu bisa. Orang yang sama, kalau dia dengar mujizat kesembuhan karena dia lagi sakit, dia sudah lama sakit, firman itu di pinggir jalan atau jadi tanah yang baik? Tanah yang baik. Dia akan berkata, ya, aku mau disembuhkan dari sakit aku. Aku mau dipulihkan. Oh, firman tentang pemulihan. Anakmu yang sakit, anakmu yang berontak, anakmu yang kena otis. Ada mujizat, Tuhan sampaikan pesan. Anakmu akan dipulihkan, sembuhkan. Itu akan masuk ke tanah yang mana? Tanah hati yang baik. Tidak mungkin di pinggir jalan. Tidak mungkin di tanah yang berbatu. Setuju gak saudara? Katakan amin. Jadi saudaraku, saya ingin beritahu kepada kita semua. Tuhan tuh ingin setiap kita, semua firman yang dia sampaikan, apapun itu, Tuhan mau itu bisa masuk. Bukan ke pinggir jalan, bukan tanah berbatu, bukan semak duri, tapi ke tanah yang baik. Nah, Simon tuh kalau Simon nih orang yang kikir. Mungkin gak ketika Tuhan bilang aku pinjam. Dia dengar kata-kata aku pinjam perahumu. Kata-kata itu akan jatuh kemana? Ke pinggir jalan. Kalau kata-kata Yesus jatuh ke pinggir jalan, ke tanah hati yang di pinggir jalan dari Simon. Pasti Simon berkata apa? Kau cari perahu yang lain. Aku lagi capek. Setuju saudara? Kalau misalnya jatuh ke tanah yang berduri, pasti dia curiga. Mau apa dia mau pakai perahu aku? Mau memanfaatkan apa? Aku mau dimanfaatkan apa? Apa dia mau cari keuntungan dari aku? Dan lain sebagainya. Itu tanah yang dia takut orang lain untung. Dia takut dia dirugikan. Saudaraku. Tapi Simon bilang, ya silakan, aku pinjam perahu. Ya silakan. Bertolak, ya silakan. Setiap kata-kata Tuhan, setiap hal-hal perkataan yang kita bisa terima, itu maksudnya jatuh ke tanah hati yang baik. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, jadi ada orang-orang yang menerima firman Tuhan, itu jatuh ke pinggir jalan. Mereka tuh tidak ngerti tentang apa? Konsep-konsep daripada iman. Yang saya bilang ini paradigma yang tidak seimbang, yang keliru tentang iman yang benar. Jadi gini saudara, paradigma itu merupakan satu pandangan kita melihat diri kita. Di mana saudara, ya kan, pandangan yang kita terima, yang kita gunakan untuk apa saudara? Batasi diri kita. Aku pokoknya begini, yang lain-lain aku udah. Saya mau kasih tahu, sepanjang itu datangnya dari Tuhan dan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Alkitab, seharusnya saudara harus berani mengubah paradigma saudara. Yang mengerti katakan amin. Makanya 2 tahun yang lalu gembala pembina kita dapat pesan, ya kan, tahun paradigma yang baru. Paradigma itu sesuatu yang membatasi kita, sehingga kita tuh gak pernah bisa. Contoh, saudara sebagai Kristen, ketika saudara bawa persembahan tiap minggunya, kapan terakhir saudara tingkatkan persembahan saudara? Ada yang berapa dari dulu 10.000. Sudah 10 tahun 10.000. Dia ibadah sepanjang dari awal ibadah sampai hari ini 10.000 itu lah, 20.000 paling. Ada yang berapa? Cuma 50.000 titik. Ngerti gak saudara? Karena ini udah paradigma, udah batasi. Enggak. Kalau untuk ini bukan soal uang. Beberapa bilang aku gak mau terlalu terlibat di gereja. Apapun khotbah tentang melayani, ya kan, berikan waktu, saudara. Tidak, itu namanya apa? Tanah di pinggir jalan. Jadi sebenarnya yang membatasi Tuhan untuk pakai hidup kita, untuk memberkati kita, itu bukan Tuhan.
Siapa saudara? Ini loh. Tanah hati kita, paradigma kita. Saya bisa di sini katakan amin. Itu yang pertama. Ya kan saudaraku. Dampaknya apa saudara? Kalau orang yang tanah hati selalu pikir jalan, dia batasi. Dia akan kehilangan keselamatan. Dia akan kehilangan, gak dapat yang namanya kemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Ya. Jadi apapun yang dengar khotbah, itu gak didengerin. Bisa gak dia seorang pemimpin di gereja ini? Bisa. Siapapun bisa itu. Saudaraku, ini Tuhan mau ngomong sama kita buat kita. Ini bisa juga buat kita. Nah hari ini makanya kan ada nyanyian lagi Pak Niko khotbah. Apa? Tulis, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Amin saudara. Daud berkata, uji aku Tuhan hatiku. Ya kan? Ada satu lagi, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku. Dapat lebih mengasihimu. Bapa bantulah diriku untuk dapat mencari sasihmu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Tanah yang kedua itu namanya tanah yang berbatu-batu. Apa kata firman Tuhan tentang tanah yang berbatu-batu? Saudara, kita lihat Matius 13 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang apa? Mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan apa? Gembira. Tetapi, ada tetapi, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tahu gak artinya apa saudara? Dalam tema gini, firman itu datang, saudara, itu sepertinya menemplak, menegur. Buat kita kan rasa teraniaya. Ngerti saudaraku? Itu, teraniaya. Lalu apa reaksi orang itu saudaraku? Ya kan? Orang itu akan apa saudaraku? Dia akan segera murtad. Ya, ada orang-orang yang menerima benih firman, ya jatuh ke tanah yang berbatu. Ini bicara tentang apa? Pemberontakan. Ya, ini bicara tentang apa? Kekerasan hati. Saya baru tahu, ya kan? Memang kita juga mungkin pernah ngalamin. Kemarin waktu habis ibadah, ya kan? Kita berpikir ini pasangan suami istri ini lagi mesranian gitu loh. Mesranian gitu kan. Jadi istrinya suka pegang gitu kan. Pegang apa namanya, pipi daripada suaminya sambil ngomong gitu. Sampai tatap-tatapan begitu. Ya kan. Aku ngelihat saudara, aku lihat di mesranian nih suami istri ini. Lalu dijawab saudaraku.
sama satu rekannya yang kenal dekat. Dia bilang, bukan mesra itu Pak. Suaminya itu kalau denger khotbah suka ngoceh terus. Apa yang dikhotbahin itu. Jadi istrinya ringem. Istrinya rasanya gimana. Langsung daripada tegur marah suaminya, dipegang mulut suaminya, pipinya. Diam sayang. Dia tidak setuju sama yang khotbah itu. Omongannya. Aku kira lah mesranian. Bukan Pak. Dia cara negornya dibikin mesra supaya suaminya nerimo. Ini hati yang berbatu. Ada orang kalau kita nasihati dengan niat baik, tujuan baik, itu tidak terima. Itu bisa dibalik keadaan dan akhirnya jadi apa? Wah, fitnah yang hebat-hebat itu. Jadi keruh semuanya. Bagi orang bilang, oh orang itu janganlah kau nasihati. Pasti dan bebalak kau sama dia. Kalau orang Palembang, pasti kamu berselisih sama dia nanti. Walaupun benar. Itu orang yang punya tanah hati yang berbatu. Saudara, kadang-kadang kita juga keras. Untuk firman yang tertentu. Kita maunya, kalau firman tentang pujian-pujian. Tentang, wah kamu akan diberkati. Kamu memang luar biasa dikasih. Kamu berharga di mata Tuhan. Dia kan amin. Bertobat kau nih. Dengkimu, ya iri hatimu, busuk hatimu, ngamuk dia, kurang ajar. Bertobat dari perjudian. Wah ini siapa yang ngadu pula aku lagi suka main judi. Itu tanah hati yang berbatu. Dia akan cari, langsung dia akan kirim pesan tuh kepada pendetanya. Kalau khotbah jangan nuduh-nuduh. Jangan punya otak nuduh. Sana, nuduh sini. Itu, saudara, tidak akan pernah bisa berubah hidup kita. Kalau memang kita tidak pernah setuju, ketimbang kita ajak ribut orang, lebih baik kita tidak usah ikut dalam komunitas itu. Cari orang yang kita di hidup ini siapa yang kita mau dengarkan, yang kita bisa percayai, supaya hidup kita berubah. Yang ngerti kata Nabi, saudara. Bukan cuma cerita tentang ada prosesnya, berkat itu prosesnya adalah apa? Kita dapat firman. Firman itu masuk dalam tanah hati kita yang baik. Dia berakar, bertumbuh dan berbuahnya. Itu adalah perubahan hidup kita. Perubahan karakter kita. Plus keadaan kita juga berubah. Mujizat keuangan, mujizat kesembuhan. Mujizat kita diangkat. Yang ngerti kata amin. Orang cuma melihatnya tentang yang berkatnya. Saudaraku, saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tanah yang berbatu. Ya kan? Kalau kita sudah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu dengan suami dan istri. Istri bisa saja dia bicara sama kita. Nasihati kita. Kalau kita punya tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu. Kita gak pernah punya tanah yang baik dalam hidup kita. Gak pernah kita garap tanah kita. Pasti seumur pernikahan kita. Walaupun kita orang yang melayani dan ada di gereja. Itu pasti suami istri. Ya kan? Yang suka berkelahi, suka bertengkar. Jangan-jangan saudaraku pertengkarannya bisa hebat. Kalau hati, ini semua tentang hati. Kekristenan, kehidupan itu tentang hati. Yang jadi masalah adalah buat kita adalah kita tuh gak bisa lihat. Kita gak bisa tahu hati orang lain. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang kita juga tidak tahu tentang hati kita. Oh rupanya saya ini sudah ngiri, udah dengki dengan dia. Kita juga gak tahu. Kadang kita juga gak tahu kalau kita ini sudah sombong. Berlaku sombong, kita tidak tahu. Saudaraku, apalagi kita mau tahu hati orang. Saya bisa berdiri, katakan amin. Oleh karena itu pentingnya kita biasakan diri setiap hari. Pada waktu kita bangun pagi. Tuhan, aku buka hatiku Tuhan. Berikan aku hati yang baru. Berikan aku roh yang baru. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah ini deh. Yang ketiga adalah tanah yang apa saudara? Tanah yang penuh dengan semak duri. Apa itu tanah yang penuh dengan semak duri? Kita baca Matius 13 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri.
ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga tidak berbuat. Tidak berbuat, tidak berubah orang itu. Saudaraku, ya. Pertanyaannya begini saudara. Mengapa tanah? Ya tanah, ya kan? Tanah kan bisa tanah yang baik. Ini sebenarnya tanahnya subur kok. Kok bisa berubah menjadi tanah yang penuh dengan semak duri? Kenapa saudara? Saudara tahu penyebabnya apa? Saya tulis penyebabnya karena apa? Karena tanah itu tidak pernah apa? Dibajak. Dibajak tau gak saudara? Dibongkar, bangkit. Makanya Tuhan tuh perlu, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang apa? Meremukkan kita. Meremukkan keadaan kita. Itu lagi sedang tanah kita dibajak. Ketika Tuhan sedang membajak tanah hati kita, biarkan, izinkan itu. Lihat dengan perspektif, dengan sudut pandang bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Bukan tambah jadi keras, dibajak makin keras. Sehingga harus ditambah lagi saudara doser. Tadinya doser dengan kapasitas berapa ton. Karena ini dikerasin tanahnya. Tambah lagi doser yang lebih besar. Tambah lebih, jangan sampai. Saudara mengerti gak maksud saya? Karena Tuhan itu lembut, dia suara lembut yang ngomong. Untuk bajak tanah hati kita. Suara yang berbisik, kita abaikan. Suara orang nasihatin dan tegur kita keras. Kalau kita bilang, ya aku tobat. Itu akan berhenti prosesnya. Ya aku mau lembutin hati aku lah. Aku ingin coba untuk jadi, izinkan Tuhan garap lah. Supaya tidak ada semak duri. Katakan amin. Kalau kita stop, bukan orang. Tiba-tiba lewat apa? Keadaan. Entah masalah keuangan. Entah masalah dengan orang. Entah masalah sakit penyakit. Tiba-tiba kok ada kanker. Ada apa? Bukan berarti itu satu penghukuman. Tidak. Saya percaya semua mengerjakan yang baik buat kita. Yang ngerti kata apa? Tuhan bisa cara-cara untuk berbicara. Jadi misalnya buat orang Kristen mau kena kanker, mau kena sakit serangan jantung, mau kena penyakit apapun, itu sama dengan cara Tuhan berbicara dengan lembut sama kita. Ada bisnis. Tiba-tiba kok semua kok gagal kita jadi. Kok semua orang bisa, kita ngerasa kok orang itu semua kayak mau menghujam kita dengan kemarahan. Itu sama. Saya bisa bilang, itu bukan penghukuman. Tuhan sedang bajak tanah hati kita. Lembutkan hati kita. Kenapa tanah bisa jadi semak duri? Karena tanah itu gak pernah dibajak. Tanah itu tidak pernah dibersihkan. Tanah itu tidak pernah dikasih apa? Pupuk. Kasih pupuk. Dan tanah itu tidak pernah ditaburkan benih. Kalau kita gak pernah peduli dengan orang lain. Gak pernah mau melayani, memberi. Dengan ikhlas, dengan tulus. Kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Tanah hati kita itu akan penuh dengan apa? Semak duri. Yang ngerti kata amin. Bayangin kalau Simon Petrus tanahnya penuh semak duri. Seperti yang tadi saya katakan. Ketika ada orang yang dia tidak kenal. Tiba-tiba mau pinjam perahunya. Kalau dia tanahnya semak duri. Pasti dia khawatir. Pasti dia akan penuh curiga. Penuh nanti overthinking. Wah ini akan begini. Dan ujungnya dia tidak akan kasih. Saudara, kenapa orang tidak mau melayani Tuhan? Kenapa orang tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan? Hatinya penuh dengan semak duri. Khawatir, curiga, takut, cinta uang. Konsepnya tuh uang. Kalau nggak ini, nanti gimana ya? Kedepannya ya aku ya. Langsung dia mulai hitungin soalnya uang. Hati-hati. Andalkan Tuhan bukan uang. Sedikit ada masalah gitu. Wah nanti penghasilan saya gimana nih? Percayakan. Bukan berarti kita gak inikan uang. Selama kita tidak pernah membereskan kekhawatiran, tipu daya kekayaan yang menjadi semak duri di tanah hati kita, maka selama itu juga kita tidak akan memiliki kepekaan
dan keintiman dengan Tuhan. Doa saya, yuk kita sama-sama bereskan hati kita ini. Katakan amin saudaraku. Kita kadang gak bisa tahu hati orang. Baru nanti pas ada kejadian. Ya kan, ada kejadian, ada satu keadaan, bagaimana respon kita, orang bisa lihat. Kalau hati kita di pinggir jalan, kita udah punya paradigma sendiri, pada paradigmanya salah. Ini batu, tanah yang berbatu keras. Pokoknya tidak boleh ada yang usik dan senggol. Seolah-olah kita lah raja dan ratu di komunitas kita atau di gereja. Ini bahaya. Hari-hari ini Tuhan sedang bongkar bangkir daripada hati kita masing-masing. Katakan amin saudara. Karena ini yang Tuhan mau jaga. Karena iman tidak mungkin tumbuh kalau hati kita tidak baik. Saudara, katakan amin. Karena iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana firman kita bisa dengarkan firman Tuhan, mendengarkan artinya firman Tuhan supaya masuk ke tanah hati kita, ke lubuk hati kita. Kalau hatinya pinggir jalan, hatinya berbatu dan penuh semak, tidak bisa masuk katanya. Amin. Nah ini kita harus diberesin nih saudara. Beresin izin dari garap. Tiap lewat apa? Nanti kita bahas. Saudara, karena gini, kepekaan dan keintiman dengan Tuhan itu adalah hal terpenting yang akan memudahkan kita mendengarkan dan mentaati suara firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam mujizat. Katakan amin. Keintiman dan kepekaan ini harus peka. Supaya kita bisa apa saudara? Kita bisa dengarkan apapun. Apapun Tuhan. Masalah rohani, masalah jasmani, masalah hubungan, masalah keuangan. Apapun firman yang datang. Saya akan berkata apa? Amin Tuhan. Amin artinya, ya aku setuju dan aku akan lakukan. Itu namanya amin. Ulangan 28 ayat 1-2 kita baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Nah, ini harus bagaimana Pak bisa mendengarkan? Yang keempat kita bahas. Yang keempat adalah tanah hati yang baik. Baca Alkitab kita Matius 13 ayat 23. 1, 2, 3. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Jadi tanah hati yang baik adalah persyaratan untuk melihat setiap benih firman yang ditabur dapat menghasilkan buah. Saudara, ya. Jadi kata kuncinya adalah apa? Kemampuan kita bisa mendengarkan. Nah, suara Tuhan Allah, itulah tanah hati yang baik. Kalau kita punya tanah hati yang baik, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita mau berani melakukannya dengan taat. Untuk bisa dengar suara ini saudara, tanah hati kita jadi baik. Caranya gimana? Mungkin saudara tanya. Lah dalam hidup kita setiap hari, kita harus tahu ada 3 suara di luar suara Tuhan. Yang selalu bicara, membombardir kita di pikiran kita. Yang pertama apa? Suara apa saudara? Suara iblis. Suara setan. Suara roh jahat. Yang kedua suara siapa saudara? Suara diri kita. Yang selalu kita mikir dengan tergantung dengan cara pikir kita. Cara pandang kita, perspektif kita. Pikiran kita ngomong. Wah kalau gini. Selalu kalau kita nggak kuat firman, nggak masukin firman sampai ke dalam lubuk hati atau alam bawah sadar kita, maka suara diri kita itu bukan suara yang mendatangkan damai,
Tapi suara apa saudara? Suara ketakutan, suara overthinking yang membuat kita susah tidur. Curiga terus, selalu negatif. Itulah suara kita, suara manusia. Yang ketiga adalah suara siapa saudara? Ya saudara, ya, suara sistem orang sekitar kita. Suara manusia, suara teman, suara apa? Pendapat-pendapat orang. Wah, ini aku lagi sedang diomongin gini loh. Orang lagi sedang ngomong begini loh. Lalu ada orang lagi curhat ke saudara gini. Itu suara. Kalau 3 suara ini terus dipikirin, diperkatakan, direnungkan, maka suara Tuhan sulit untuk didengarkan. Kalau kita mau belajar, saudara punya tanda hati yang baik, yang memudahkan suara Tuhan bisa didengarkan. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara harus mengalami apa? Isolasi. Dari suara-suara manusia sekeliling, pendapat-pendapat orang sekeliling kita. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga. Saudaraku, di mana saudara diizinkan ke satu keadaan di mana saudara maunya doa terus, dengar firman terus. Supaya apa? Diisolasi dari suara iblis. Suara diri kita. Saudara bisa beli, itu adalah cara Tuhan yang baik. Tuhan tuh mengasihi kita dengan cara yang luar biasa. Saudara, Tuhan tuh gak pernah punya rencana jahat buat setiap kita. Dan saudara harus percaya, ya saudara, bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajar saudara setiap hari di menara doa ini. Saya mengasihi saudara dan saya ingin dan selalu berdoa dan berharap segala berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan dicurahkan atas hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Semua pengajaran firman yang saya sampaikan tidak ada maksud apapun untuk membuat saudara jadi tersinggung, jadi marah, jadi benci, dituduh dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini yang harus saudara ngerti di sini. Katakan amin. Tidak ada keuntungan yang saya mau ambil di sini. Saya hanya rindu sebelum nafas ini berhenti berdetak, ada lebih banyak orang yang bisa hidupnya dekat dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan, dan mereka diberkati untuk jadi berkat. Yang ngerti katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Nah, oleh karena itu disinilah penting untuk kita bisa punya tanah hati yang baik. Saudara harus bisa menjaga hati saudara dengan penuh kewaspadaan. Jaga hati. Jaga hati, jaga pikiran. Jangan mikir yang enggak, jangan pikir yang negatif. Apalagi pikir yang salah tentang Tuhan. Pikir yang salah tentang orang yang sebenarnya mengasihi saudara. Jangan punya pikiran jahat kepada orang-orang yang mengasihi saudara. Apalagi dia berani mengoreksi saudara karena dia mengasihi saudara. Yang ngerti katakan amin. Entah itu orang tua kita, entah itu guru kah, dosen kah, pemimpin rohani saudara, pendeta saudara. Kalau pendeta saudara berani mengoreksi saudara, dia adalah orang yang mengasihi saudara. Kalau pendeta saudara tidak berani mengoreksi saudara, dia tidak mengasihi. Saudara, katakan amin saudaraku. Hari ini, saudara, kita mau punya tanah hati yang baik. Katakan amin. Miliki, jaga. Ya kan? Dengan cara apa saudara? Bergaul intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bagaimana bisa intim Pak? Bisa dekat dengan Tuhan. Ya kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan bilang kalau ya kan tentang keintiman. Hubungan yang intim itu terjadi di tempat yang tersembunyi. Hubungan yang intim itu terjadi di tempat yang tersembunyi. The secret place. Itulah sebabnya kenapa Yesus memberikan perintah 3 hal. Lakukan di tempat tersembunyi. Give in secret. Pray in secret. Fast in secret. Beri dengan tersembunyi. Berdoa dengan tersembunyi. Berpuasa dengan tersembunyi. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena keintiman berkaitan erat dengan sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang rahasia. Keintiman kita bukan cuma sekedar, saudaraku,
Ya kan? Kita berdoa lama. Tapi 3 hal tali diodo. Memberi, berdoa, berpuasa. Tapi lakukan itu. Ya kan? Secara tersembunyi. Karena ada kaitan erat, saudara. Ya kan? Karena gini, tentang lakukan dengan sembunyi. Ini kaitan dengan apa, saudara? Kenapa harus tersembunyi? Lakukan, beri dengan, jangan kasih tahu banyak orang. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk, saudaraku, dilihat orang. Karena ini kaitannya dengan hati. Katakan amin. Hati. Kaitan dengan hati. Bukan untuk dilihat. Karena hati gak perlu dilihat. Katakan amin, saudara. Refleksi hati orang bisa lihat. Katakan amin. Hati nurani. Makanya Tuhan mau. Kenapa harus dilakukan secara rahasia? Sembunyi. Tuhan mau ajar kita belajar membangun hati nurani yang murni. Jadi tanah yang baik bicara tentang hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni berkaitan erat dengan apa? Iman. Saudara gak akan pernah bisa bertumbuh imannya kalau saudara tidak punya hati nurani yang murni. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara setiap hari harus dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, dan hidup untuk melayani Tuhan. Saya sudah selesai, saya berdoa, saudara berkati dengan pesan ini. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Dan jiwaku, mari, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyata. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bapakku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi persembahan untuk pelayanan menara doa di tempat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberikan buat kami, membalas dengan roh murah hati, roh yang lemah lembut, dan roh yang rendah hati buat setiap kami.
supaya setiap kali Tuhan berbicara kepada kami, setiap kali suara firman-Mu ya Tuhan berbicara, kami dapat mendengarkannya ya Tuhan. Kami dapat melakukannya, sehingga bisa melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami. Bapa, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ini, aku mengasihi mereka. Biarlah satu revival ya Tuhan, api kebangunan rohani terjadi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, aku berdoa, biar setiap pengajaran firman yang disampaikan lewat menara doa online ini, sungguh ya Tuhan, yang akan mengubahkan setiap hidup kami dan memberkati setiap kami Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat, Tuhan berkati saudara.